Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ramadhana la'allana bihi minal muhtadinal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nasma'u qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhulir ramadana harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa harap, merasa senang, dan merasa bahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Ulang balik, man fariha bidukhulir ramadana harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang ada rasa harapnya, rasa sanangnya, dan rasa bahagianya dengan akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Aku bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib Masjid Talwak yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang terhormat, selalu kita maturkan puji dan syukur dan sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat dan detik ini. Masih banyak nikmat dan karunia-Nya mengalir mengiringi jalan hidup yang sedang kita lalui. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu, berapapun nikmat yang diberikan Allah kawan, walaupun kece ulang sakete, tapi nang sakete tadi selalu mendatangkan berkah. Dan berkah itu dirasakan dan dinikmati oleh keluarga kita. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bila kalimat-kalimat salawat itu bersahabat dengan hidup keseharian kita, nanti di akhirat kelak diri kita, anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat yang kita sayangi waktu di dunia ini
akan dimintakan syafaatnya oleh Rasul kepada Allah di akhirat kelak, dengan catatan dalam hidup kita masih senang kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwanku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib yang aku muliakan, saudara-saudaraku yang terhormat. Waktu awak sangat pendek. Kecek Nabi sia nan ado maraso harap, raso sanang dan raso bahagia dengan akan datangnya Ramadan dalam hidupnya. Allah berjanji akan diharamkan jasadnya itu untuk disentuh oleh api neraka. Aku yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang aku hormati, abang aku sampai mude tu bana Nabi dan Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang marasuwaro, marasosana dan marasu bahagia menanti bulan Ramadan itu, sampai dikecewakan oleh Nabi, Allah harapkan untuk orang itu jasadnya disentuh oleh api neraka. Bapak itu bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang sangat populer dan hampir tidak ada ustaz-ustaz kita yang tidak tahu, hampir tidak ada. Hadis ini ditemukan dalam kitab-kitab fikih yang standar dan kitab-kitab hadis yang bernuansa fikih, ditemukan hadis ini semuanya. Apa kata Nabi? As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadana ila ramadana mukaffiratu lima bainahunna idza ijtanabatil kabaira. Sabananya mukaswi di Allah mensyariatkan salat nan 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Sabanano sangajo Allah mensyariatkan dan mengatur seperti itu ibadah adalah untuk menutupi dosa-dosa dan takarajukan dia antara-antaranya. Jadi salat dan 5 waktu diatur oleh Allah, subuh jam seko, luhur jam seko, asar jam seko, maghrib isya. Nah, jadi rentang waktu dan 5 itu kesengajaan untuk disyariatkan oleh Allah untuk menutupi dosa dan takarajukan dia di antara-antaranya. Amakono apa-apa sabalun salatu yubana wa bulena natiwa dulu. Anu takbir wale sabalun bule natiwa untuk salat. Bahan itu salat na 5 waktu itu indah ubahnya sarupo terminal untuk menghapus dosa di antara-antaranya, kata Nabi. Sementara Jawa terasuk basuh ibu aku banyak dosa. Sepanjang manusia masih nama mengecekan basuh ibunya kau banyak dosa, ada kemungkinan orang itu akhir hidupnya akan lebih baik juga. Tapi kalau ada orang mengecekan ibunya kau indah baralai badoso, maka itulah akhir kebaikan ada pada diri orang.
Asadar awak basui duit wako banyak dosa. Ibu-ibu nana diri ko, apa-apa nana diri ko. Allah saja mudo ko rajin dulu saja ko. Oh ndak ko, kamu ndak ya. Ibu-ibu rasanya gabi ko tanah dulu saja. Juga agak hati, banyak dosa hati. Maka Mukhtar Naim dalam seminarnya di Unan dahulu mengatakan, memisahkan dosa dengan manusia tidak ubahnya memisahkan api dengan asap. Di mana ada api, di sana ada asapnya, dan di mana ada asap, pertanda ada api di bawahnya. Itu kata budayawan Indonesia Mukhtar Naim. Dikatakannya dosa dalam idui awak ko, memisahkan dosa dari idui awak, tidak ubahnya memisahkan api dengan asap. Di mana ada api, di sana ada asapnya. Di mana ada asap, pertanda ada api di bawahnya. Itulah dilihat jodoso. Tidak mungkin awak untuk misalkan diri awak jodoso. Tarasoni awak baso doso awakku sampai banyak. Sama tahu salat dan kawak kerajukan adalah penggugur dosa yang awak kerajukan sebelumnya. Tadi aku apa-apa awak salat maghrib. Sabanun awak takbir tu tanamkan dia tiawakku baso idui awakku banyak dosa. Sama tahu salat dan kawak maswai adalah penggugur dosa. Diri sampai banyak berdosa, sementara salat lain akan salat itu adalah untuk menggugurkan dosa. Kalau warakis syajarati, salat itu tidak ubahnya seperti daun kayu yang sangat rindang, maka berguguranlah dengan salat dan awak kerajukan tadi. Amakono Imam Ghazali dan orang-orang tasawuf sabalun ino takbir tu salat disabik-sabiknya dosa dahulu supaya mana? Supaya kalau ino masuk ke dalam salat memang diyakini salat dan kerajukan tadi akan menggugurkan banyaknya dosa dan kerajukan dia sabalun salat. Tadi waktu salat maghrib, kalau salat waktu tadi lain dengan ilmu, kemudian lain datang khusyuk, maka ketika kita baca salam ke kanan, salam ke kiri, maka dosa kita sudah berguguran. Tapi di iman aku masih lama. Ya, takallubal qulub dalam kajian tauhid, al-imanu takallubal qulub. Iman itu adalah bergelombangnya hati. Kadang-kadang kutiku iman tu sadang nahiyat. Cien saya dibaca orang ayat, cien saya dibaca orang hadis dalam mengaji kumakatubah bagaikan hari Jumat. Cien saya dibaca dari hati baru kirunya dibaca itu tapi mana dengan dosa dan coba kerajukan. Kutiko itu inti ayat tua. Takana dia wah kau mati dan sudah kau doa kalian bawa maduk Tuhan. Awak katu inti ayat tua. Tapi ketika iman awak sadar rendah, ya dah, lama sabong balago suara azan di puncak rumah suara azan di musik jamiah mati boleh rumah suara azan dari mudia timur puncak rumah suara azan dari Roya timur pulau suara azan dari ayat kecil timur pulau Allah ambil balago di puncak rumah. Nah kalau awak lama je kutiko iman awak sadar rendah. Yakin awak bahwa salat itu penghapus dosa. Wal jum'atu ila jum'ati. Baik tujuh Jumat ke Jumat itu disyariatkan oleh Allah. Tujuan sabananya adalah bahwa manusia bisa menggugurkan dosa-dosa yang dikerajukannya semenjak Jumat dan lampau. Maka
lakukanlah ibadah Jumat itu secara benar. Bahwa benarnya bisa baca nanti apa saja kitab fikih. Amal salat Jumat yang benar itu sabadun awak Jumat awaklah mandi sunat dulu. Kiranya wak karajo tentu tak mungkin mandi dulu di maka mandi. Mandi lah sebuah itu di rumah. Awak mandi wajib seperti itu dulu. Niatkan maka tu mandi sebuah itu mandi sunat Jumat. Karena nanti buat terpakai balik pulang balik sekali. Amaku mandi pagi itu dengan baik seperti mandi wajib. Setelah itu bayi berjalan kamu saji. Lah masuk kamu saji saban khatib naik mimbar. Di waktu khatib naik mimbar indah ada orang mengecek doh. Termasuk mengaminkan doa khatib. Karena doa khatib itu bukanlah doa untuk diaminkan, tapi doa sebagai rukun khutbah. Boleh dicari atau kitab apa saja dalam fikih. Jadi mandi dulu danlah masuk kamu saji saban khatib naik nih. Cuma di mana mampu ke mana dalam mampu kalau awak lah 35 tahun, 40 tahun, ya, banyak orang naik ke musaji itu kalau dah akan naik, mau total orang dulu, Jumat, atau beko sedang khatib maka tubah lalu, khutbah itu bahagian dari salat Jumat. Khutbah itu dalam hadis Nabi bahagian dari salat Jumat. Boleh lalu sedang salat. Tuh. Boleh lalu dalam salat. Khutbah itu bahagian dari salat. Ini kok boleh lalu dalam salat? Selesai beko khatib berkhutbah, awak berzikir dulu, berdoa dulu. Enggak mudah-mudahan sekolah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi kecil imam. Kecil imam. Lawan dahulu ke bawah. Selesai buku berdoa baru pulangnya. Maka dosa yang dia bawa dari rumah tadi, dosa seminggu tadi, Allah gugur dengan pelaksanaan ibadah Jumat. Cuma tidak banyak dan bertua Jumatnya dah. Terutama nanti Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita lebih besok itu apa? Berarti sabarnya Allah mensyariatkan Jumat untuk mengampuni dosa bagi siapa yang berilmu dengan salat Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan itu kecil lagi. Datangnya Ramadan sekali setahun, sabanano disyariatkan oleh Allah agar manusia koleh kana wahyu dosono diampuni setahun tu koleh kana wah tidak ada Allah jadi Allah dah. Maka Ramadan maka datang biswa ko dalam hidup awak tanamkan adalah untuk patuhi dosa nantakana jual dia maksa majak setahun ko. Janganlah bicara masalah dosa yang banyak. Dosa rumah tangga salah apa? Nanti itu dalamnya. Dosa seorang istri ke suami, dosa seorang suami ke istri, dosa anak ke ibu, karang gae, dosa orang gae ke anak, dosa minantu ke mitua, dosa mitua ke minantu, dan dosa orang-orang terdekat dengan kita. Dosa itu sana kalau naik toma tidak terhitung dalamnya. Do Pak Jiko di Gurugong sedih Gurugong. Main di lapangan tim sebujang lo. Pak Ji gitu. Mama ko Pak Ji hari ke pasal bagai Pak Ji lantam angkat ke Pak Ji gitu. Mengatakan Pak Ji kena gitu. Apa dia itu pasal lantam apa ke balik gitu. Ada apa no? Buya kan
balik minta maaf ya. Tentu yuk kedua balik Pak Haji minta maaf. Kalau kedua balik ulang Pak Haji minta maaf, ragu tuh je. Balik apa-apa kau minta maaf ke ibu, ya baliknya. Ya balik apa-apa kau minta maaf ke ibu, ya balik. Kalau ibu murahnya, kalau bapak ke ibu, ya balik minta maaf. Paduan dosa yang paling banyak tuh tak kalajukan jawab adalah dosa kepada istri kita. Lah pasti itu. Baik juga dengan lihatnya dosa istri ke suami. Datang bulan Ramadan. Ramadan itu datang untuk papi dosa dan tak kalajukan jawab betul-betul setahun dan bagi siapa? Bagi siapa-siapa yang dia berilmu dengan bulan puasa Ramadan dan ilmunya itu diamalkannya. Orang yang berilmu dengan puasa Ramadan, contohnya saja ibu-ibu, dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatu karangan Dr. Wahbah Zuhaili itu dijalihkan di antara yang harus mengilmui bulan Ramadan itu adalah yang pertama as-sahur. Tasaharu fa inna fi sahur barakah. Selalulah engkau bersahur setiap hari. Selalulah engkau bersahur. Karena ketika sahur itu Allah berjanji untuk menebarkan banyak keberkahan dalam hidup yang sedang awak lalui. Bukankah berkah itu hidup yang paling tertinggi ketika kita masih di dunia? Maka hidup berkah itu akan mudah diberikan oleh Allah bagi orang yang sahur. Tapi awak ke sahur tak sahur awak kini ko samu sene. Malah ada orang yang kalau ini sahur justru malah bertambah capeknya lapar. Atau berkau batu sahur tu nak iwan ada mana situ masuk di pemakan. Orang ada sahur dia. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka dikecekkan oleh Nabi, kecek Nabi ibu jamaah teramat di dalam hadis ibu, ya faslu saumina wa saumi ahlul kitabi as-sahur. Pembatas atau pembeda antara puasa yang awak kerajokan dengan puasa yang dikerajokan oleh orang-orang ahli kitab dari Yahudi adalah sahur. Pembeda puasa awak dengan puasa orang-orang Yahudi adalah ketika sahur. Orang-orang Yahudi, orang ahli kitab Yahudi memang lebih baik puasa daripada awak lain sampai 40 hari bagaimana puasa. Ya tak? Pembedanya kecil Nabi itu hadis itu, hadis orang Muslim itu pembeda antara puasa awak dengan puasa orang Yahudi adalah terletak pada sahur. Maka orang-orang ahli kitab dia berpuasa juga tapi tidak ada sahur. Maka pembedanya adalah sahur. Tasaharu fa inna fi sahur barakah. Selalulah kita sahur setiap hari. Bukan berarti orang yang tidak sahur batal puasanya, tetapi sahur itu adalah bahagian dari ibadah puasa. Tapi jawab sahur tak sahur nak biasa moral insyaallah nak apa-apa dah. Walaupun tidak apa-apa, nanjale sahur itu bahagian dari ibadah puasa. Oh iya, tapi jadi bukan pakar batal, tapi begitulah sempurnanya ibadah puasa. Tidak batal puasa ada. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apa-apa yang menghormati dalam hadis kecil la tazalu ummati, dalam hadis itu la tazalu ummati, salamunyolah umatku itu, kata Nabi, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitri
fitra wa akharus sahura. Maka salamunolah kebaikan itu akan mengelilingi umatku selama Ramadan, selama dia bisa melambatkan sahur, lambatkan sahur waktu, lambat sampai nanti lambat itu tiba waktu syak, iza jaa waktu syaki, sampai datang waktu syak. Waktu syak itu adalah waktu meragukan apa? Lalu sebuah alun sebuah alun apa tu kilo-kilo 5 minit lagi sebelum sebuah masuk. Setelah orang sarine imsak berbunyi, tapi makan tu tak masalah itu. Tapi waktu syak awak tinggalkan ambil minit atau 3 minit sebelum sebuah masuk. Bahawa kalau itu dekano jamku kan macam-macam. Khusus beda jam. Itu contohnya. Lambatkan sahur. Itu dan dua ilmu. Yang kedua, segerakan berbuka. Segerakan berbuka sampai kejadian Nabi. Kejadian Nabi karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya fa in lam takun rutabat fa tamara fa in lam takun tamara hasawat min al-ma. Di kejadian Nabi awak usahakan ba'a menyegerakan berbuka sebelum engkau salat. Sebelum salat maka dahuluilah berbuka itu dengan buah kurma yang basah. Tidak ada buah kurma yang basah, buah kurma yang kering. Tidak ada buah kurma yang kering, baru awak berbuka dengan seteguk air. Apa kasih kau buku di tahun lampau? Kasih kau buku tahun lampau hampir merata, termasuk para ustaz dan termasuk para alim. Pas nak buku, yang beda ia minumnya. Berarti awak masih perlu beraja dengan puasa Ramadan. Maka di dalam hadis sangat banyak dari cendera ada huluilah membukui puasa itu dengan buah kurma yang basah. Maka kurma yang basah ini di Bukit Tinggi, Alun Barat, nampak tak kalian. Kalau di Jakarta tu apa-apa hidup di Jakarta itu di Cikini, Sabuah. Buah kurma yang basah tu sekilo-kilo dimakan buah kurma yang basah tadi masih badawi seperti badawi jambu. Ada warnanya putih, ada kuning, ada agak merah tabur, ya tak? Dan kurma itu telah tak lama dah besar itu. Makanya tidak ada kurma yang basah tu baru berbuka dengan kurma yang kaya. Nama kurma yang kaya, kurma yang ibu Bali itu lah. Itu kurma yang ibu Bali itu tu paling capek 6 bulan. Paling baru tu 6 bulan. Kurma yang dibuka kantor, paling baru tu 6 bulan. Ada 1,5 tahun tu. Maka dahulu karena berbuka dengan kurma yang basah. Tidak ada kurma yang basah, kurma yang kering. Tidak ada baru dan ketiga awak bukui puasa awak dengan seteguk berilmu dengan ibadah puasa lama. Tapi kurma yang basah sampai mahal sulit mencari dunia. Anak kurma ko tak makan udah mawar dah. Maka dikiaskan oleh ahli usul buah-buahan basah seperti apel, seperti limau, seperti bir, sapelo, kaliki, batiak, kates, pepaya. Ada uluilah membukunya itu. Kalau tidak ada itu, baru nanti membukunya kurma yang biasa Pak Ali. Tidak ada juga, baru membuku dengan seteguk. Maka itulah ilmu tentang bulan Ramadan. Dan ketiga, berdoa setelah berbuka puasa. Nah diajar di guru SD apa?
Nah ibu ajarkan ke cucu di rumah tuh, mendoa setelah berbuka atau sebelum berbuka? Hah? Ya Nabi Yusuf lah. Kalau di SD sampai ketahuan aku, dan diajarkan kawan doa sebelum berbuka. Sehingga anak kete awak, ya orang kete nomor ibu kete ketujuh dulunya. Beberapa saat lagi alat ibu tangannya tuh di pembukuan. Tang kete beduk hati berlucu. Tidak bisa bersabar. Lah sehari yang malahan bisa. Ikut sesaat berdoa dulu. Padahal ternyata anak kita itu yang benar, kita yang salah. Coba ibu baca doa, kamu terjemahkan kepada bahasa Arab yang sebenarnya. Doanya, Allahumma la kasumtu fi'il madi. Fi'il madi itu pasti apa serta dua karajo adalah selesai. Baca doanya, Allahumma la kasumtu, artinya ya Allah, kepada Engkau aku berbuat, wa bika amantu, dan kepada Engkau aku beriman. Fi'il madi itu wa ala rizkika aftartu. Aftartu itu artinya dan atas rezekimu aku telah berbuka. Kalau itu dibaca sebelum berdoa, berarti ibu mengicuakan tidak puasa itu. Ibu dah dimoto mampu jus, ala ibu dah ului memang minum jus tu. Sehingga nanti kalau kami berbuka sama-sama, ibu baca doa itu apa untuk ibu tu? Sebab ibu lah mendahului berbuka tadi. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rezekimu aku telah berbuka. Baca doa itu sebelum berbuka. Nah lanjut, zahaba zuma'u. Fi'il madi itu betul. Zahaba zuma'u, Allah hilang rasuawi. Nabi lo hilangnya. Wa ajarkan Allah. Otak-otak itu tidak bisa bersabar mana. Lah sehari tanuk yang mana puasa ikut sakit. Kalau masih saya tak bersabar. Doa dulu. Padahal ternyata kita yang salah. Wa batalatil umruku. Fi'il madi juga itu. Dan telah basah kerongkonganku. Bila basahnya? Maka itu adalah doa selesai berbuka. Tetapi selesai berbuka ibu, tak selesai habisnya berbuka ada. Ini beda tu. Berdoa selesai berbuka, indah berdoa selesai habis berbuka ada. Ya bismillah apa tu? Ya. Bawa makan minuman gitu. Tapi dahuluilah dengan buah-buahan basah. Kalau dah ada buah kering, tidak ada mana, baru seteguk jangan hadisnya tu. Ndak, ya itulah dalam waktu memahami ayat atau hadis. Kalau masih ada makna zahir, tidak boleh makna majas. Jadi iya. Kalau enggak buah cindur itu, buah cindur ada ni. Ulang dia. Kalau enggak ada warna, baru buah-buahan kering. Tidak ada warna juga, baru juga iya. Ada. Tapi iya dah ada warna, ada pisang bagai lima kecil bagai. Yang penting aku cuma terang ilmu lah bulan Ramadhan. Kenapa? Ramadan itu datang untuk patuhi dosa. Dengan apa? Kalau kita berilmu. Ibu cuma terang di dalam hadis ibu ya. Man adda tatawu'an kaman adda faridatan, wa man adda faridatan kaman adda faridatan
tahu dalam hadis, siapa mengarajokan amalan-amalan sunat di bulan Ramadan, Allah samakan pahalanya dengan mengarajokan amalan wajib. Siapa mengarajokan amalan wajib bulan Ramadan disamakan oleh Allah 70 kali lipat dibandingkan amalan itu buat kerajuan di luar Ramadan. Ibu salat berjamaah di masjid Tadua Go, kemudian ibu salat lo seorang di rumah, berapa jangan pahalanya? Ibu salat berjamaah di masjid Tadua Go dibandingkan dengan ibu salat berjamaah di salat seorang di rumah, berapa jangannya? 27 kali lipat, 27 banding 1. Itu salat jamaah wakarajokan di luar bulan Ramadan. Andai kata salat jamaah tadi wakarajokan dalam bulan Ramadan dan wajibkan ke dia, aku salat Ramadan akan merajokan salat berjamaah tadi wajib ke dia. Ya kan? Sekali wakarajokan biasanya 27 kali lipat. Kalau bulan Ramadan wakarajokan kali 70. Berapa tu? Orang mengalir 27 kali 70. Orang sekolah ada gitu. Orang sekolah cuma teori, lapangan tentu gitu. Apa tu? 27 kali 70. Ya, berapa tu? Berapa? Malu. Apa? 1,000? Ada. 1,892. Mengalir kan? Itu orang mengalir pandai. Itu nah 1,809 sekali ibu kerajaan sembahyang wajib berjamaah selama bulan Ramadan, indah ubahnya pahalanya ibu dapatkan 1,890 kali sembahyang di rumah. Sekali sangat. Kalau ibu mencoba dan merealisasikan selama Ramadan ibu sembahyang berjamaah 5 waktu, apa itu? 1,890 kali 5. Apa dulu aja kalau bagi guru matematik merah tu aja. Apa tu? 9,000 9,000 kalau mengalir jadi 9,000 sampai 50. Sehari sama waktu sembahyang 9,000 sampai 50. Apa barang-barang itu? Tapi sayang, orang tidak banyak yang berilmu dengan bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu datang untuk menggugurkan banyaknya dosa-dosa. Nanti kerajuan di masa tahun kau hadiah oleh Allah kesempatan. Ternyata orang itu tidak menggunakan karena dia tidak berilmu dengan bulan Ramadan. Apa saja dulu? Dapat Musa saja dulu. Ada lagi belum. Nah, antara tutupul mahzura yang darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Sami'na wa ta'na dulu dalam agama, sami'na wa ta'na. Kalau tidak ikut lagi belum. Kalau uzur baik. Kemudian ibu-ibu pengono bayar tua sekali salat berat pengono 1,809. Ibu setiap malam mengupiti ke masjid ke sedekah, biasanya sedekah 1.000 rupiah. Ketua begitu, selama Ramadan awak ingin Ramadan itu menggugurkan dosa, sedekah 2.000. Maka ketika ibu memberikan sedekah 2.000 itu sedekah sunat. Tidak ubahnya ibu sedang mengeluarkan zakat. Itu pahalanya. Bukan berarti zakat tak perlu dikeluarkan lain. Pahalanya wajib ketika sedekah segitu sedekahnya ternyata disamakan pahalanya dengan orang yang mengeluarkan sedekah wajib, yaitu zakat. Apa itu perlu nanti ibu-ibu mengajarkan orang lain pembukuan. Ya tak? Maka ketika mengajar pembukuan tadi akan disamakan oleh Allah pahalanya dengan pahala orang yang mengeluarkan sedekah wajibnya, yaitu zakat. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah,
Amakonya nanti berilmu awak ke Ramadan, insya Allah benar untuk diri kita. Ramadan itu akan menghapuskan banyaknya dosa-dosa di masa lampau. Bicara pakai dosa dan orang, biarlah awak ke Allah. Saya tahu yang penting nanti awak ingin dosa tadi diampuni oleh Allah semuanya. Salah satunya Allah berikan kesempatan bersobok balik dengan bulan Ramadan. Ayo Pak. Masalah khotib Jumat tadi Ustaz. Khotibnya mendoa. Iya. Itu awak jawe, awak aminkan. Salah anu atau sah atau Jumat itu. Oh enggak mau salah, awak salah. Iya salah baca roh itu. Jadi doa khatib berkhutbah itu bukan doa untuk diaminkan. Kalau aminkan Pak Ustaz. Ulang ya. Sebenarnya tadi itu doa untuk berkhutbah. Kan wakadil. Amalan Jumat itu mandi sebelum Jumat. Naik musajid sebelum khatib menimbar. Diam ketika khatib berkhutbah. Salahkah batal Jumat? Tidak. Tetapi awak ketinggalan fadilah Jumat karena aminnya itu bukanlah amin untuk doa untuk diaminkan, tapi doa untuk sebagai khutbah. Jadi kalau aminkan tidak berdosa, cuma kurang nilai Jumat awal. Orang kini ko nilai ada 6, 7, ada 9, ada 10. Ada mana cari 6 atau 9? Sekolah. Adanya syaratnya nilai 6. Nilai 6 apa cari ya? Nyusah tuh nilai 6 apa cari itu nilai 9. Kadang-kadang tidak makmum salah. Khatib salah. Di panjangnya orang berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Asabananya khutbah Allah fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Cuma kadang-kadang ada salah khatib Allah fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Padahal doa itu bukan doa untuk diaminkan, tapi doa sebagai rukun khutbah. Tidak salah Pak. Tidak batal, cuma kekurangan fadilah Jumat. Terakhir ini Ibu, ya dalam hadis Nabi dikecekkan, hai Muhammad kecek Jibril, hai Muhammad kecek Jibril. Nanti akan bersuhur di kaum umatmu, man adraka syahrar Ramadan falam yughfarlah. Bersuhur dengan nanti umatku, inilah dia oleh Allah kesempatan bersuhur di Ramadan balik lam yughfarlah, tetapi dia tidak mendapatkan keampunan dosa karena puasa Ramadan yang dilaluinya tidak berilmu dan ilmunya itu tidak diamalkannya. Padahal Ramadan itu datang tujuan dari Allah menghapuskan dosa, tapi ada umatmu dia oleh Allah kesempatan bersuhur balik di Ramadan, tetapi dosanya juga tidak diampunkan oleh Allah karena umat kamu itu tidak berilmu dan tidak mengamalkan ilmu yang ada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibu apa-apa Ramadan disukai, diri awakku disehatkan oleh Allah, diberi oleh Allah hidayah, kerjakan amalan-amalan sunnah. Karena amalan sunnah maka rajuan pahalanya sama dengan amalan wajib maka rajukan 70 kali ini supaya berjamaah supaya wajib itu maka rajuan pahalanya berarti 27 kali 70. Cing salat saja kerajuan 1890 kali ya Pak, supaya seorang-seorang sama pahalanya itu. Maka itulah dikatakan di Nabi, kalau kamu mau Ramadan itu datang untuk menggugurkan dosa, tapi ada juga umatmu datang pun Ramadan dosanya tetap seperti itu, kata Rasulullah. Mudah-mudahan Allah indah. Amin ya Rabbal. Itu barangkali ibu, bapak, bangku yang dimuliakan Allah. Nanti tiba di rumah atau menjelang Ramadan, mari wabarasyahkan dulu dosa waktu manusia,
Dosa jo Allah insya-Allah akan digugurkan dengan ibadah-ibadah ramal. Tapi dosa jo manusia, dosa jo suami, dosa jo istri, dan dosa orang-orang terdekat kita, selesaikan itu dulu, dan dosa kepada Allah insya-Allah akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu dapat sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.